Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Alfianti dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat folat atau folafit. Nah, simak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat folat atau folafit. Nah, simak ya baik-baik teman-teman. Nah, di sini saya memilih obat folat atau folafit. Asam folat salah satu suplemen paling sering diresepkan untuk ibu hamil karena penting untuk mendukung perkembangan janin yang sehat, terutama dalam pembentukan tabung saraf. Neural tubuh folafit juga aman untuk ibu menyusui. Nah, di sini ada mekanisme kerja asam folat teman-teman. Nah, asam folat dalam tubuh ibu hamil setelah dikonsumsi, asam folat diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu tetrahidrofolat, bisa disebut dengan THF. Melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim di dalam ATI, THF ini berperan penting dalam sintesis DNA, RNA, dan protein yang diperlukan untuk pembelahan dan pertumbuhan sel. Nah, di sini ada efek pada janin. Asam folat mendukung pembentukan tabung saraf neural tubuh pada janin yang nantinya berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan cacat lahir seperti spina bifida dan anesefali. Nah, di sini teman-teman ada efek terapeutik. Asam folat membantu produksi sel darah merah sehingga mencegah anemia megaloblastik yang sering terjadi pada kehamilan. Nah, asam folat memastikan perkembangan organ janin yang sehat, terutama terkait sistem saraf dan otak. Nah, teman-teman, di sini ada potensi, resiko, dan efek samping. Nah, efek samping ini asam folat umumnya aman, tetapi dalam dosis tinggi 1000 mcg atau hari dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mual, kembung, atau diare. Reaksi alergi ringan seperti ruam kulit. Nah, di sini ada potensi resiko ibu dan bayi. Dosis berlebihan dapat menyebabkan kekurangan vitamin B12 yang dapat menyebabkan kerusakan saraf pada bayi. Belum ada bukti resiko signifikan selama asam folat dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, jadi bila bayi belum ada signifikan selama asam folat dikonsumsi sesuai dengan dosis yang dianjurkan ya. Di sini ada contoh dosis aman. Untuk ibu hamil 400 600 mikrogram atau bisa disebut dengan mcg bisa per hari. Nah, untuk ibu hamil 500 mikrogram bisa disebut dengan mcg per hari. Nah, di sini teman-teman ada farmakokinetik obat. Farmakokinetik bagaimana tubuh memproses obat melalui fase-fase absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Asam folat diserap di usus halus, duodenum dan jejunum. Setelah diminum, penyerapan optimal terjadi bila diminum saat perut kosong. Setelah diserap, asam folat diangkut melalui plasma darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh, termasuk hati, sumsum tulang, dan janin melalui plasenta. Metabolisme asam folat terjadi terutama di ATI, di mana ia diubah menjadi bentuk aktifnya. THF, asam folat yang tidak digunakan dikeluarkan melalui urin dalam kehamilan. Ekskresi meningkatkan karena kebutuhan tubuh yang lebih tinggi. Nah, di sini ada kasus seorang ibu hamil berusia 28 tahun datang ke klinik pada usia kehamilan 8 minggu. Ia mengeluh merasa lemas dan hasil pemeriksaan darah menunjukkan hemoglobin rendah 10 GDL dengan nefrologi sel darah merah yang besar. Megaloblastik. Setelah anamnesi diketahui bahwa ia tidak mengkonsumsi suplemen asam folat sebelum kehamilan. Dokter meresepkan asam folat 400 mcg per hari untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan mendukung perkembangan janin. Selama 4 minggu, gejala anemia membaik dan pemeriksaan USG menunjukkan perkembangan janin yang normal. Nah, jadi kekurangan asam folat pada ibu ini menyebabkan anemia megaloblastik karena pembentukan DNA terganggu sehingga
sel darah merah tidak dapat membelah dengan normal. Suplementasi asam folat membantu memperbaiki sintesis DNA dan pembentukan sel darah merah yang sehat. Selain itu, suplementasi ini juga mencegah risiko cacat tabung saraf pada janin. Nah, jadi kesimpulannya, asam folat merupakan salah satu obat yang sangat penting untuk ibu hamil dan menyusui karena peran dalam sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, dan mencegah cacat tabung saraf. Mekanisme kerja asam folat yang mendukung pembelahan sel dan metabolisme homosintein menjadikan esensial selama kehamilan. Namun penggunaan tetap harus sesuai dosis yang dianjurkan untuk mencegah efek samping atau interaksi obat. Dan di sini kan ada referensi. Nah, jika bagi teman-teman yang minat untuk ingin tahu lebih lanjut, bisa cari-cari atau membaca lebih mendalam di jurnal yang sudah tertera di PPT ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.